Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Junarti dengan NIM D22 2020 03175 dan Ogandian Pratama dengan NIM D22 2020 02974 dan saya sendiri Apta Anindya Aulia Vera dengan NIM D22 2020 03122. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem informasi aplikasi e-apotek. Pada slide pertama, di sini ada gambaran bisnis proses, yaitu customer memilih produk yang akan dibeli. Setelah produk dipilih, customer mengisi data pemesanan dan akan disimpan pada database pemesanan. Selanjutnya, admin akan mendapatkan laporan pemesanan, lalu customer mendapatkan invoice pesanan. Customer login menggunakan ID pemesan dan password yang diperoleh dari database pemesan. Selanjutnya, customer mengisi data konfirmasi pembayaran dan klik check out. Data otomatis akan tersimpan pada database pembayaran. Yang terakhir, admin akan menerima report pembayaran dan customer akan mendapat invoice bukti pembayaran. Oke, next. Untuk gambaran flow of dokumennya, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu customer login, lalu memilih barang, data barang beli, lalu di check out atau invoice pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, lalu penjual mendapatkan hasilnya. Oke, next. Tahapan identifikasi. Di sini terdiri dari identifikasi fungsi sistem, identifikasi informasi, identifikasi data, identifikasi tujuan informasi, identifikasi sumber data, identifikasi pelaku, identitas pelaku, identifikasi proses, pemesanan produk, pembayaran produk, lalu yang terakhir identifikasi cek kelengkapan produk. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional, yaitu terdiri dari menunggu pembayaran, yaitu penampilan data pembelian yang sudah di check out, pembelian namun belum dibayar. Transaksi berlangsung, yaitu penampilan data dari proses transaksi antara penjual dan pembeli yang sudah berlangsung. Cek kelengkapan produk, yaitu penampilan data berupa kelengkapan produk yang dijual. Untuk aktivitas saya, yaitu fitur yang menampilkan aktivitas jual beli yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu dengan harga dan jumlah pembelian barang yang dibeli. Untuk add to cart, yaitu penambahan produk ke troli atau keranjang belanja untuk dilakukan proses pembayaran. Bayar sekarang, yaitu membayar pesanan produk yang dibeli. Untuk check out, yaitu untuk proses kode pembayaran. Fitur ini menunjukkan pembeli sudah setuju untuk melakukan transaksi pembayaran. Untuk transaksi berlangsung, yaitu fitur yang menunjukkan data transaksi penjualan yang sudah pernah dilakukan. Menunggu pembayaran, yaitu fitur yang menunjukkan pembelian dari pembeli yang sudah melakukan check out tapi belum dibayar. Next. Untuk kebutuhan non-fungsional, terdapat operasional, yaitu smartphone, Android, dan komputer info. Untuk keamanan, yaitu sistem aplikasi dan database dilengkapi username dan password. Untuk informasi, yaitu digunakan untuk menampilkan data produk penjualan obat, digunakan untuk menampilkan riwayat penjualan obat, dan digunakan untuk menampilkan pemesanan produk obat secara online. Untuk kinerja, yaitu hasil bisa menggunakan satu akun untuk proses pembelian ataupun login. Maksimal pembelian sesuai dengan stok produk yang tersedia. Untuk user interface, aplikasi e-apotek menggunakan desain yang praktis dan mudah dipakai. Oke, next. Tampilan tabel CFD. Yang pertama ada produk penjualan. Kemudian produk penjualan customer akan membeli. Kemudian sebelum membeli ada data orderan. Kemudian proses pemesanan. Kemudian ada laporan pemesanan dan laporan pemesanan tersebut akan menuju ke admin. Setelah itu, setelah
Setelah proses pemesanan, akan ada invoice total pesanan. Dan akan kembali ke proses pembayaran. Sebelum proses pembayaran, ada data login. Login dulu sebelum proses pembayaran. Next. Kemudian ada tabel DFD level 1. Di sini pembeli akan mendaftarkan pendaftaran produk, kemudian pembeli akan memesan produk sebelum dibeli, kemudian setelah dapat pesanan produk tersebut, pembeli akan melakukan pembayaran. Next. DFD level 1 proses 2. Penjual akan menginput daftar dan juga pengecekan kelengkapan produk. Kemudian setelah input daftar dan pengecekan kelengkapan, menuju ke tampilan produk. Next. DFD level 1 proses 3. Pembeli memilih pesanan dan juga mengisi data. Kemudian pembeli akan cetak invoice. DFD level 2, pembeli akan login terlebih dahulu. Kemudian setelah login, akan konfirmasi pembayaran, kemudian baru dicetakkan voice pemesanan. Ini contoh dari desain interface, tampilan login aplikasi. Anda akan diarahkan ke nomor handphone, email, atau username. Kemudian Anda memasukkan password. Bila Anda belum mendapatkan password atau belum punya email atau username, Anda bisa registrasi. Kemudian Anda klik sign in kalau sudah mempunyai password dan email atau nomor teleponnya. Next. Selanjutnya ada tampilan admin atau penjual, di mana di sini terdapat riwayat penjualan. Next. Selanjutnya ada tampilan interface, tampilan detail produk, di mana di sini terdapat detail produk atau obat, kemudian juga sudah tertera harga produk yang ingin dibeli. Next. Selanjutnya ada tampilan halaman pesanan, di mana di sini ada total harga atau pesanan yang ingin dibeli, terus bisa dibayar langsung melalui tombol bayar di bawah atau bayar sekarang. Next. Selanjutnya ada tampilan halaman checkout, di mana di sini terdapat pilihan pembayaran bisa menggunakan tunai atau kartu debit atau kredit, di mana di sini terdapat pilihan bank atau yang ingin dipilih, yaitu ada BNI, BRI, atau bank yang lainnya. Next. Selanjutnya ada desain data, basis data. Yang pertama ada ERD, di mana terdapat bagian penjual. Dengan desain ada ID penjual, nama penjual, email, ada nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya akan menjual barang atau produk. Dengan desain ada ID barang, nama barang, harga, kemudian stok barang. Selanjutnya akan dibeli dengan desain data, ada ID pembelian dan tanggal pembelian. Kemudian ada data pembeli, di mana di desain ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan email. Next. Selanjutnya ada struktur tabel. Yang pertama tabel penjual, di mana yang pertama ada nama penjual dengan tipe karakter dengan lebar 30 untuk menampung nama penjual. Kemudian ada ID penjual dengan tipe integer dengan lebar 10 untuk menampung data ID penjual. Yang ketiga ada email dengan tipe karakter lebar 20 untuk menampung email penjual. Yang keempat ada nomor HP atau integer dengan lebar 15 untuk menampung nomor telepon penjual. Selanjutnya ada tabel barang. Yang pertama ada nama barang dengan tipe karakter lebar 30 untuk menampung data nama barang yang dijual. Yang kedua ada harga dengan tipe integer lebar 10 untuk menampung harga barang yang dijual. Dan yang ketiga ada stok dengan tipe integer lebar 5 untuk stok kesediaan barang yang dijual.
Yang ketiga ada tabel dibeli. Yang pertama ada ID pembelian dengan tipe integer lebar 10 untuk menampung data ID pembelian yang dibeli. Yang kedua ada tanggal pembelian dengan tipe date atau tanggal dengan lebar 8 untuk menampung data tanggal pembelian produk yang dibeli. Dan yang terakhir ada tabel pembeli dengan ID pembeli dengan tipe integer lebar 10 untuk menampung data ID pembeli produk. Yang kedua ada nama pembeli dengan tipe karakter lebar 30 untuk menampung data nama pembeli produk atau customer. Yang ketiga ada alamat dengan tipe karakter lebar 30 untuk menampung data alamat pembeli produk atau customer. Dan yang terakhir ada email dengan tipe karakter lebar 20 untuk menampung data email pembeli atau customer. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.